Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya teman-teman. Saya Khairul Nurbaiti di channel YouTube Khairul Best Corporation. Baik, Bapak Ibu teman-teman yang udah bergabung menjadi mitra reseller Best Corporation, ya silakan tonton video ini, simak video ini dari awal hingga akhir. Karena di hari ini teman-teman, saya kedatangan teman perjuangan saya ya, anak muda yang luar biasa yang beliau itu mungkin berbicara latar belakang banyak lah gitu ya. Nanti kita mau coba sharing-sharing dan kita nanti coba tanya kiat-kiatnya beliau ya. Di sini ada Kang Rizal. Siap. Kang Rizal gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat sehat ya? walafiat. Gimana lancar bisnisnya Kang Rizal? Alhamdulillah lagi menanjak. Lagi mana? Ya, Ya. Masya Allah, keren. Alhamdulillah. Oke Kang Rizal, ini mungkin perdana ya channel ini untuk buat edukasi buat Bapak Ibu, buat mitra-mitra khususnya yang udah bergabung ya. Jadi Kang Rizal itu dulu ketika dikenalkan bisnis ini gitu ya, itu lewat sosial media kah atau mungkin didatangin langsung gitu? Kalau saya pribadi, alhamdulillah ketika tahu informasi ini itu dari media sosial, ada salah satu teman saya yang inbox saya mengenalkan bisnis ini dan melihat postingannya ternyata menarik juga untuk saya pelajari. Oh, jadi tapi cerita awalnya itu lewat sosial media. Sosial media. Berarti mungkin banyak nih ya kayak mitra-mitra reseller Betul. yang lainnya ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada nih yang kenalnya mungkin sama mentornya itu dari sosial media. Tuh. Ya, nah kalau memang misalkan ada berarti sama nih nasib kita semuanya nih. Siap. Oke, lanjut Kang Rizal. Jadi kenal lewat sosial media dan di situ dijelasinnya lewat online juga. Lewat online. Waktu itu karena saya penasaran, saya minta waktu untuk dijelasin via telepon. Via telepon. Karena pengen lebih yakin lagi gitu kan. Akhirnya disambungin salah satu mentor beliau yaitu Kang Amir. Dijelasin lah bagaimana potensi rezekinya, pengembangan bisnisnya, cara kerjanya gimana. Waktu itu karena saya basicnya karyawan, Oke. ada mikir dulu Kang, Mikir. saya bisa nggak ya? Gitu kan? Tapi karena luar biasanya mentor kita gitu kan, Kang Amir meyakinkan saya, mumpung kita lagi kerja, kita manfaatin buat cadangan kita dari kerjaan. Karena beliau ngerasain ketika misalkan dia lagi kerja gak mempersiapkan potensi penghasilan yang lain, ya ketika kerjaan kita nggak ada buat kita atau kita nggak bisa bekerja lagi, ya nganggur lagi, ya. nggak bisa punya penghasilan. Malah nanti malah bingung lagi gitu Bingung ya. lagi. Jadi konsepnya mungkin di prinsip Kang Rizal waktu itu mumpung masih kerja. Betul. Ya. Jadi ada nih potensi peluang rezeki yang mungkin untuk kita ikhtiarkan untuk bergabung di bisnis ini. Betul. Oke, berarti emang ngomong-ngomong dulu Kang Rizal ini kerja apa Kang Rizal? Alhamdulillah kalau kerja udah beberapa instansi, beberapa pekerjaan juga. Tapi pas dikenalkan bisnis PTBS ini, saya lagi kerja di Tangerang, di BSD, jadi tenaga pengamanan, satpam. Oh, satpam, Ya. Masya Allah, keren. Itu di Tangerang. Betul. Kalau asli dari mana? Asli dari Garut, Jawa Barat. Asli dari Garut, Jawa Barat. Kerja ke Tangerang. Tangerang. Terus kemana lagi nih? Udah Di yang paling jauh. Bandung, kemudian yang paling lama sih di Bandung, hampir 4 tahun. Oh, di Bandung 4 tahun ya. Kerja sama satpam juga atau bukan? Beda. Oh, beda. Saya pernah ngejahit, pernah di laundry, pernah jadi kurir juga. Wih, berarti banyak ini ya Banyak pengalamannya ini. Pengalaman. Luar biasa teman-teman. Ya. Di usia berapa sekarang ini? Sekarang alhamdulillah baru nginjak 24 tahun. 24 tahun. Pengalaman di usia sekarang 24 tahun, pengalaman kerja udah kesana kesini ya. Alhamdulillah. Dan itu Masya Allah ya pastinya pasti ada hasil ya. Alhamdulillah. Ada hasil, tapi mungkin hasil dari pekerjaan tersebut ya hanya untuk mungkin bertahan hidup. Kok tahu? Karena ini rata-rata Bapak Ibu mitra-mitra yang lainnya pun banyak yang berkeluh kesah seperti itu ya. Bahkan orang-orang yang mau bergabung pun seperti itu. Mas, saya udah kerja nih bertahun-tahun, tapi boro-boro untuk mewujudkan impian berubah kehidupan yang ada malah gitu-gitu aja. Betul ya? Yang ada minus. Minus ya? Minus. Yang saya alamin minus. Ini pengalaman nih teman-teman beliau nih. Ya. Awal saya kerja nggak punya hutang, gitu kan 2018 awal. Tapi setelah 5 tahun bekerja, jadi banyak hutang. Jadi banyak hutang Iya. ya. Nggak tahu kemana. Kok bisa ya? Sadar nggak sadar itu emang fakta. Iya, iya, Gitu. oke. Siap. Jadi itu cerita perjalanan di awal ya, waktu itu. Nah, terus untuk jalankan bisnis ini, Kang Rizal berarti strateginya ataupun mungkin tekniknya itu main offline kah atau mungkin online nih, 100%? Kalau saya pribadi, alhamdulillah gitu kan, apa yang dulu saya bisa saya lakukan gitu. Saya melihat mentor-mentor saya main online. Ya karena saya basicnya di offline, ketemu orang waktu kerja gitu kan. Iya. Ya kita mengenalkan di awal di offline gitu. Tapi lama-lama karena ada edukasi dari mentor nih, pelajarin online seperti ini, saya pelajari. Akhirnya sekarang online garap, offline garap gitu kan. Jalan dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan. Tapi di awal mungkin lebih ke offline dulu. Lebih ke offline. Karena memang udah ada basic sebelumnya kayak ya ketemu orang ketemu gitu ya. orang gitu. Jadi memanfaatkan peluang ya. Betul. Oke, berarti itu
di awal offline, terus jalaninya online nih Online. sekarang. Kalau sekarang nih masih offline nggak nih? Kalau Atau sekarang offline itu hanya untuk pembinaan. pembinaan? Kemudian kalau misalkan memang ada calon reseller yang pengen ketemu langsung lebih yakin, ya kita lebih enak face to face Oke. gitu. Oke. Nah, untuk Kang Rizal sendiri itu mungkin pernah nggak nih menemukan kendala-kendala khususnya untuk Kang Rizal sendiri selama jalankan bisnis ini? Mungkin kendala kita berbicara mungkin ke sama calon mitra nih ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu nih teman-teman mitra reseller sering kan mendengarkan bahwasanya kendalanya ketemu sama orang yang terkendala di modal. Nah, Ya. itu udah nggak asing ya. Udah nggak asing. Nah, kalau Kang Rizal sendiri pun pernah nggak menemukan orang-orang yang seperti itu? Kalau saya sih sadar diri ya, karena di awal join pun saya terkendala modal, ya wajar. Saya dipertemukan dengan orang yang terkendala di modal juga untuk bergabung ke usaha ini gitu. Karena itu memang fakta dan data di lapangan seperti itu. Saya sendiri mengalami ketika di awal. Tapi kalau saya pikirannya mempositifkan. Saya juga dulu sama gitu kan. Cuman gimana caranya orang yang saat ini terkendala modal gitu kan, dia harus bisa melihat PTBS ini sebagai mutiara, sebagai mesin uang. Kita bikin saudara dulu ke sana. Oke. Kalau dia udah paham PTBS ini mesin uang, masa sih nggak kita perjuangkan? Oke, Gitu. betul. Karena kalau misalkan kita nggak ada uang, dalam arti posisi saya dulu, kalau saya nggak mengusahakan bergabung ke usaha ini, ya mohon maaf gitu kan, stagnan aja. Stagnan Tahun pasti. demi tahun, ya segitu gitu aja ya. Iya. Lebaran tahun kemarin mungkin gitu aja. Betul. Nggak taunya udah lebaran. Udah lebaran lagi. lebaran lagi gitu-gitu aja. Seperti itu. Kalau saya lebih mempositifkan, kalau sekiranya misalkan Bapak atau Ibu sebelum bergabung silahkan dengerin dulu penjelasan saya gitu kan, presentasi saya. Nanti setelah di akhir silahkan pilih mau diperjuangkan atau enggak. Masalah terkendala modal dan sebagainya itu wajar, manusiawi, karena fakta keadaan kita, ya ekonomi kita kadang-kadang banyaknya yang minus gitu. Iya, Kalau kita pengen ada perubahan, ya kita harus memulai langkah baru. betul. Nah, salah satunya ya kita bergabung dengan usaha ini. Nah, masalah modal ya bisa kita usahakan lah, bisa kita usahakan. Karena dulu saya pernah menonton salah satu videonya motivator muda gitu ya, Coach Shopee Effendi. Ya, Ya ada yang beliau ajarkan itu ilmunya the power of kepepet. ya. Nah, itulah Betul. yang sering saya pakai dulu dan saya tularkan kepada calon reseller yang terkendala di modal gitu. Oke, jadi dan juga di balik itu ya intinya kembali lagi ke keyakinan kitanya ya, Betul. untuk kita mengasih keyakinan ke calon-calon mitra. reseller itu tadi Iya. ya. Oke, jadi bahasa kalau untuk kita mau mulai bisnis pasti hal yang wajar kita menemukan orang-orang yang terkendala di modal. Betul banget. Oke ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ketemu nih sama calon mitra yang terkendala di modal, jangan malah mungkin Bapak Ibunya yang nggak semangat ya. Betul. Justru Bapak Ibu harus lebih semangat lagi ya, harus lebih digaspol lagi, jangan terfokus ke satu orang ya. Iya. Karena kita di sini menciarkan peluang bisnis, kita di sini memberikan peluang bagi orang yang mau berjuang bareng-bareng sama kita semuanya. Betul. Oke, paham ya? Oke, Kang Rizal. Siap. Motivasi pertama kali Kang Rizal kenapa tersentuh hatinya untuk bergabung di bisnis ini, bahkan untuk berjuang habis-habisan sampai resign ya dari Ya, pekerjaannya. betul, resign. Sampai resign dari pekerjaannya, apa itu motivasi Kang Rizal? Yang paling utama dulu ketika saya kenapa berjuang di PTB, satu orang tua. Orang tua. Saya anak laki-laki satu-satunya. Waktu itu pas saya kerja di Satpam, itu nggak bisa ngebagi waktu dengan keluarga. Gitu, nggak bisa ngebagi waktu dengan keluarga. Akhirnya, saya dikasih informasi sama mentor saya, Kang Amir, ya nanti ke depannya apakah kamu sanggup bekerja di sana 1-3 tahun ke depan? Ya saya dengan lantang, saya nggak sanggup. Karena ketika orang tua kita sakit, orang tua kita butuh bantuan, kita untuk jangankan membantu, untuk dapat waktunya aja susah. Ya. Gitu. Nah di situ saya melihat kata beliau bisnis ini bisa dijalankan kapanpun dan dimanapun. Itu menjadi sebuah keyakinan saya. Gitu. Dan alhamdulillah kurang lebih setahun saya sambil kerja, saya jalankan, saya bangun dulu pondasi di awal. Setelah pondasinya kebentuk, saya fokuskan resign. Dan akhirnya sekarang mau sama orang tua seminggu, 2 minggu, 1 bulan pun bebas. Bisa ya? Bisa banget. Tidak ada yang nggak ada yang ngelanggar ya. Iya, nggak ada yang ngelanggar. Jadi luar biasanya kita jalankan bisnis PTBS ini memang kita freelance gitu ya. freelance. Freelance. Jadi kan banyak juga nih kan mitra reseller yang khususnya yang mungkin ada yang kerja di luar negeri kan banyak Betul, ya Kang Rizal. betul banget. Bahkan di jaringan Kang Rizal pun banyak ya. Banyak. Tim reseller yang ada di luar negeri Betul. itu. Nah, itu pun bisa ya jalankan bisnis ini. Bisa banget. Yang penting satu, dia ada waktu untuk menyempatkan waktu dengan usaha ini. Yang mungkin sebelumnya lagi kerja, kita rehat kerja, main media sosial, ataupun mungkin ya tidur dan sebagainya. Ya kita manfaatkan 1 jam 2 jam untuk ngebangun fondasi bisnis kita di PTBS. Nanti ketika kita udah capek kerja, ataupun misalkan kita nggak dibutuhin lagi sama kerjaan kita tinggal gaspol aja. Karena fondasi di awal udah kita bentuk. Oke, betul. Gitu. Nah, itulah keuntungannya kalau kita mungkin kerja sambil jalankan bisnis,
Ya, jadi bisnis inilah yang akan jadi pekerjaan kita yang kedua, ya. Betul. Oke. Nah, Kang Rizal, waktu jalankan bisnis ini, mungkin itu udah mungkin banyak lah hasil yang udah didapetin mah ya. Alhamdulillah. Insya Allah udah banyak yang didapetinnya. Nah, itu dalam jangka waktu berapa tuh, Kang Rizal, progres pertama nih untuk ke Motorcast khususnya untuk ke reward yang pertama itu dalam jangka waktu berapa? Alhamdulillah kalau untuk pertama gitu kan, saya join itu 2021 akhir gitu kan, sambil kerja saya jalanin kurang lebih 5 bulan, saya pelajari sistemnya sampai akhirnya saya ikut training di Bandung. Setelah di training makin kebuka lagi tuh. Saya resign, kemudian fokus di Tasik, belajar sama mentor-mentor di sini, main online, main offline, gimana caranya presentasi dan sebagainya. Fokus beberapa bulan di Tasik, itu bisa tembus prestasi pertama New Ambassador. Itu bonus kurang lebih yang masuk ke rekening itu 20 jutaan. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Tapi itu, kalau kita studi banding, Kang Rizal, 20 juta itu hitungan bulan ya? Ya. Bisa dibilang ya. Sama ke hasil dari Kang Rizal kerja, itu berapa tahun itu? Ya, kalau misalkan hitung-hitungan saya dulu, waktu gaji di Tangerang itu 2, sekian lah. 2, sekian. Gitu kan, kalau 1 tahun ya otomatis kurang lebih 25 jutaan, ya hampir 1 tahun lah. Gitu, dengan kita kerja di PTBes, ya untuk tahapan memulai bisnis, ya mungkin di tahap awal seimbang gitu. Tapi saya melihatnya progres ke depannya, apakah saya stagnan atau menanjak? Jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Oke. Karena saya yakin dan percaya, saya ke depannya pasti masih hidup gitu. Meskipun masalah umur kita nggak tahu. Ya. Tapi kita harus punya rencana ke depannya di kehidupan kita itu mau seperti apa. Gitu. Oke, siap. Berarti itu udah disebutin tadi ya, udah dijelaskan alasan kenapa Kang Rizal mau berjuang di bisnis ini. Dan ngomong-ngomong Kang Rizal, di saat Kang Rizal jalankan bisnis ini, memutuskan bergabung di bisnis ini, dari pihak orang tua, atau mungkin keluarga, saudara Kang Rizal, itu 100% ngedukung semua apa enggak? Kalau di awal-awal pas saya izin gitu kan ke kakak, ke orang tua, ya mereka hanya mewanti-wanti gitu kan, melarang sih enggak. Karena mereka tahu saya itu laki-laki gitu kan, pasti harus menemukan jati dirinya sendiri. Betul. Gitu. Cuman coba dilihat lagi gitu kan, potensi kedepannya gimana, kamu bisa jadi kerja tetap atau enggak gitu kan, lagi, ya. Penghasilan bulanannya gimana, karena saya di orang tua itu ya gimana lagi gitu, saya harus berjuang gitu kan. Nah disitulah saya memberikan keyakinan kepada orang tua, kepada kakak, kepada saudara, saya hanya minta doa. Insya Allah jalan ini jalan yang saya tempuh, jalan yang terbaik buat saya udah pelajari, dan akhirnya mungkin di tahap awal mereka biasa-biasa aja gitu kan, biasa-biasa aja, nggak ada melihat respon positif dan sebagainya. Tapi saya pribadi untuk didoain pun udah sangat luar biasa. Luar biasa. Gitu. Dan akhirnya saya bisa membuktikan tembus prestasi motor, sampai sekarang udah mau detik-detik ke Star Ambassador, tiap pulang orang tua nanya, kok belum pulang sama mobil, gitu. Ya itulah mungkin harapan yang saya bangun kepada orang tua, saya di bisnis ini pengen menemukan jati diri saya. Saya harus gimana ke depannya, saya harus gimana tahun demi tahun itu ada peningkatan, yang paling utama ya saya harus bisa membahagiain mereka. Betul. Gitu. Karena kalau bukan saya, apalagi saya anak laki-laki satu-satunya, mau siapa? Betul. Apalagi orang tua udah mulai lansia. Nah, udah mau kepala 6. Apa gunanya, apa artinya ketika kita berhasil, ketika mungkin orang di belakang kita mungkin udah nggak ada ya. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi makanya buat teman-teman mitra reseller yang udah bergabung, perjuangkan dari sekarang bisnis ini ya, mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan Bapak Ibu, teman-teman yang memulai bisnis ini, mau siapa lagi? Karena yakin Bapak Ibu, teman-teman, di bisnis ini kita semua yang udah bergabung di bisnis ini memulai bisnis ini dari nol, dari belum paham apa-apa, dari kita juga pemalu, penakut, pendiam, segala macam itu sama gitu ya. Tapi kita karena adanya niat, betul, Betul. Yang paling mahal niat. Niat kita, kemauan kita untuk belajar, untuk terus upgrade ilmu. Ya sehingga dari niat belajar, bekal ilmu, sebuah ilmu itu tadilah yang mengantarkan kita para mentor yang lainnya bisa di titik saat ini. Gitu ya. Nah buat Kang Rizal, siap. Ada yang disampaikan nggak buat mitra reseller yang lainnya, khususnya yang menyaksikan video ini, supaya mungkin bisa menjadi motivasi lagi buat teman-teman mitra reseller yang lainnya, biar lebih giat lagi berjuangnya. Gitu kan, mungkin ada sepatah dua patah yang mau disampaikan sama Kang Rizal. Oke, siap. Buat teman-teman ya yang udah bergabung di usaha ini menjadi reseller Best Corporation, satu hal yang pasti teman-teman berjuang di bisnis ini, gitu kan, ada yang namanya harapan ketika di awal teman-teman memutuskan di usaha ini. Tinggal bagaimana teman-teman memegang benang merah itu, supaya tetap digenggam di tangan kita, supaya menjadi bekal kita untuk berjuang. Karena rata-rata
banyak orang yang sudah bergabung di usaha ini hilang arah gitu. Karena tujuan di awalnya nggak benar-benar mereka tetapkan. Karena impian dan goals itu beda. Kalau impian mungkin dream itu kan ya kita memimpi, menginginkan sesuatu gitu kan, berharap dan sebagainya. Tapi kalau kita menjadikan mimpi atau dream itu sebagai goal, sebagai tujuan kita, ya gimana caranya kita harus nyampe gitu. Betul. Halangan, tantangan, rintangannya harus kita selesaikan. Karena saya yakin setiap masalah itu lengket dengan solusinya. Ya, satu Gitu. paket. Satu paket. Semakin kita banyak masalah, halangan, tantangan, rintangan, ya saya yakin kita makin naik kelas. Kita dipantaskan oleh Allah untuk menerima rezeki besar, untuk bisa amanah dengan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena nanti di usaha ini yang saya tahu kan belajar dari mentor-mentor, ada uang harian, uang mingguan, uang bulanan, kemudian ada bonus prestasi juga kan 20 juta, 150 juta, bahkan sampai 1 miliar. Kalau kitanya mentalnya nggak ditempa dulu di awal, ya nanti gimana caranya kita ngelola uangnya? Nah, gitu. Jadi Gitu. pantaskan diri dulu Pantaskan dari dulu. sekarang. Betul, gitu. Kemudian yang selanjutnya kita sudah berada di perusahaan yang sangat luar biasa, Best Corporation, produknya bagus, perusahaannya bagus, dapat support system juga di mana kita ada yang ngebimbing, ada yang mengarahkan. Kemudian produk kitanya juga yang saya rasain, produk ini menjadi peluru kita di usaha ini. Kalau kita paham produk, insya Allah perkembangan kita di usaha ini, mau segmen manapun yang kita pelajari, itu menjadi sebuah jalan rezeki besar buat kita. Karena rata-rata orang yang masuk ke bisnis PTBS, kalau yang paham produk, pengen masuknya produk ini kemana, udah tahu, Ya. gitu kan, itu perkembangannya cepat. Tapi kalau misalkan masuk ke bisnis ini pengen hasil, tapi nggak mau mempelajari produk, nggak mau mempelajari cara menjalankan usahanya, gitu kan, nggak tahu support sistemnya, itu rata-rata collab. Karena nggak masuk ke sistem, gitu. Kenapa teman-teman harus masuk ke sistem? Ya karena kita di sebuah perusahaan yang ada sistemnya gitu. Ya. Kita harus masuk ke perahunya supaya kita sama-sama berjalan gitu. Betul. Intinya seperti Jadi itu. sehebat apapun Bapak Ibu, teman-teman, sebanyak apapun pengalaman, kalau teman-teman tidak mengikuti sistem, ya maka Bapak Ibu, mungkin teman-teman, ya Anda khususnya, ya Anda akan tertinggal jauh. Betul. Gitu. Jadi makanya Bapak Ibu, perjuangkan bisnis ini lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Kang Rijal ya asal dari Garut, anak muda, udah mau memulai bisnis ini ya. Ditambah beliau udah bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, bisa kebeli motor cash ya, Siap. 20 juta. Dan sekarang teman-teman, detik-detik tembus mobil 150 juta. Amin. Star Ambassador ya. Nah khususnya Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan video ini pasti jauh lebih mau juga kan, ingin juga seperti beliau, bahkan ingin lebih daripada beliau. Makanya kalau Bapak Ibu ingin punya niat seperti itu, tinggal tingkatkan lagi semangatnya, tingkatkan lagi keyakinannya. Oke gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Next nanti kita akan ajak sharing-sharing para mentor-mentor yang lainnya, teman-teman reseller yang lainnya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mitra reseller yang lainnya yang menyaksikan video ini merasa channel ini mungkin bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi ataupun bermanfaat untuk Bapak Ibu, silakan di subscribe channel ini, silakan ikutin terus informasinya, jangan lupa di komen juga ya, bantu meramaikan komen karena kita memulai video seperti ini itu untuk edukasi para mitra-mitra yang lainnya. Kita saling dukung, kita saling support ya. Insya Allah 2024 ini semua hajat-hajat kita terwujudkan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin segitu Kang Rijal. Siap. Terima kasih banyak waktunya. Kita sapa dulu teman-teman kita. Salam sukses luar biasa PTBS. Go berkah, no riba, go baitullah.